Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga remblong, sebuah truk bermuatan plastik menabrak tembok kuburan di Jalan Lingkar, Salatiga. 15 pasangan bukan suami istri terjaring razia penyakit masyarakat di sejumlah hotel daerah Pantura, Brebes. Sarapan soto dengan pemandangan tepi sawah. Ini dia soto Balungan di Desa Jipangan, Boyolali. Ya, salah satu penyakit mematikan untuk seorang perempuan adalah kanker serviks. Gejalanya sulit terdeteksi hingga mencapai stadium lanjut. Untuk mengatasi masalah itu, para tenaga medis perlu dibekali pengetahuan untuk bisa mendeteksi penyakit itu. Para perempuan pun mendorong untuk aktif memeriksakan kesehatannya. The Silent Killer, ya, kanker serviks. Penyakit yang menyebabkan angka kematian tertinggi perempuan di Indonesia ini patut diwaspadai. Hal itu disampaikan dalam seminar deteksi dini kanker serviks di Rumah Sakit Umum Islam Mutiara Bunda, Brebes. Salah satu narasumber dari Divisi Onkologi Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Rumah Sakit Cipto Mangkusuma, mengatakan deteksi dini kanker serviks perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan. Sehingga penting untuk para tenaga kesehatan memahami cara mendeteksi penyakit itu. Memang saat gejala awal kanker serviks sulit terdeteksi. Biasanya gejala penyakit baru terasa saat memasuki stadium lanjut. Sehingga dokter mengimbau pentingnya perempuan untuk memeriksa kesehatan lebih awal. Karena prevalensinya banyak, karena pembunuh wanita di Indonesia paling banyak dengan bersaing dengan kanker payudara, itulah yang menyebabkan kita alasannya menjadi kegiatan ini kita adakan untuk pencegahan terutama dan juga terlaksana agar para wanita terutama di Brebes ini tahu untuk screening bagaimana cara pencegahan, bagaimana kalau memang terkena bagaimana cara pemeriksaannya dan bagaimana tata laksana. Jumlah penderita kanker serviks di Indonesia mencapai sekitar 36.000 setiap tahunnya dengan tingkat kematian dalam kurun waktu 2 jam 1 orang. Kebanyakan penderita kanker serviks ini berada di usia 35 hingga 40 tahun. Kanker serviks berasal dari human papilloma, virus yang lebih banyak ditularkan melalui transseksual, berhubungan namun sering ganti pasangan hingga berhubungan seksual di usia dini. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia, pemerintah Kabupaten Tegal menggelar sosialisasi kontrasepsi jangka panjang dan bakti sosial pengentasan gizi buruk atau stunting. Mereka memilih desa Sitail di Kecamatan Jatinegara itu karena banyak pasangan usia produktif. Ibu rumah tangga dan anak balitanya berkumpul di kantor Balai Desa Sitail, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Mereka datang untuk mengikuti sosialisasi dan penyuluhan tentang kontrasepsi jangka panjang. Dipilihnya lokasi ini lantaran masih rendahnya informasi tentang metode kontrasepsi jangka panjang untuk pasangan usia produktif. Warga pun dijelaskan soal manfaat menggunakan alat kontrasepsi dalam merencanakan kehamilan. Ingin bersilaturahmi dengan ibu-ibu di sini yang metode kontrasepsi jangka panjangnya di Desa Sitail ini masih rendah. Jadi mungkin ibu-ibu dan keluarga pasangan usia subur di desa ini perlu lebih banyak mendapatkan info terkait dengan metode kontrasepsi jangka panjang ini. Selain sosialisasi kontrasepsi, ada pun penyuluhan soal pola asuh dan peningkatan gizi untuk menghindari gizi buruk atau stunting. Adapun pembagian telur ayam gratis untuk para peserta sosialisasi sebagai bentuk bakti sosial. Untuk menambah berat badan anak, mudah-mudahan nggak sekali ini aja, seterusnya dapat bantuan terus untuk menambah gizi anak dan juga untuk membantu asupan anak.
Digelarnya kegiatan ini untuk memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia, yaitu jatuh pada tanggal 26 September. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Kita beralih ke informasi lain. Di Boyolali ada warung soto tulangan ayam yang jadi primadona warga untuk sarapan. Namanya Soto Balungan Ayam Mewah alias mepet sawah. Rasa sotonya yang segar dan ramah kantong membuat warga setempat selalu ramai datang di pagi hari. Ingin makan soto di pagi hari? Datang saja ke Desa-Desa Jipangan, Kecamatan Banyudono, Boyolali. Warung soto mewah alias mepet sawah ini punya soto yang segar dan gurih. Namanya Soto Balungan. Diberi namanya balungan karena isiannya adalah tulang dengan sedikit daging. Soto ini disajikan dengan nasi putih, toge, dan potongan tomat. Nah, balungan berupa tulang dan daging ayamnya disajikan dalam satu mangkok. Yang membuat soto ini semakin segar adalah kuahnya. Kuah kaldu ayam hasil rebusan dari balungan itu sendiri. Soto balungan ini pun jadi primadona warga setempat untuk sarapan. Apalagi ditemani dengan pemandangan tepi sawah di pagi hari. Untuk sarapan cocok banget sih Mas, apalagi didukung dengan view lihat sawah. Kadang juga ada pemandangan bapak-bapak yang baru mengoperasikan traktor gitu, kayak lebih ngerasa nyaman gitu, apalagi sotonya murah sih Mas, enak. Ide awal hadirnya soto balungan datang dari kebiasaan pemilik soto mengolah masakan tulang ayam dan sapi. Ia pun akhirnya mencoba menjual soto balungan dan ternyata disambut positif oleh pasar. Di hari biasanya, ia bisa menghabiskan 7 kg balungan ayam. Namun saat akhir pekan, jumlah balungan ayamnya naik jadi 12 kg. Kegemaran ya memasak dengan olahan balungan, lalu terciptalah soto balungan itu Mas. Delalai kok di Boyolali itu belum ada gitu. Saya tekunin dan akhirnya bisa seperti ini. Untuk hari biasa Senin sampai Jumat bisa 6-7 kilo balungan. Tapi kalau untuk Sabtu Minggu bisa 10 sampai dengan 12 kilo. Harganya tak perlu ditanya. Selain nikmat, harganya juga ramah kantong. Untuk satu porsi soto balungan mangkok kecil hanya Rp4.000 saja. Kalau mau ukuran mangkok besar cukup menambah Rp2.000 jadi Rp6.000. Kalau ingin mencoba, pastikan datang di waktu yang tepat, yakni mulai pukul 7 hingga pukul 3 sore. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Ya, di Desa Lerep, Kabupaten Semarang ada kuliner unik yang dinamai sego tonjok. Dinamai tonjok bukan karena bisa meninju, tetapi merupakan sebuah paduan kata. Seperti apa bentuknya dan apa saja isi dari nasi bungkus itu? Mari kita simak bersama. Jika mendengar kata tonjok, pasti yang terlintas adalah tinjuan atau kekerasan. Namun makna kata tonjok pada salah satu kuliner di Desa Lerep, Kecamatan Unggaran Barat, Kabupaten Semarang bukanlah itu. Diberi nama sego tonjok karena berasal gabungan kata diasto dan disonjo, yang artinya makan yang dibawa untuk bekal berpergian. Makanya tak heran jika cara membungkus makanan ini juga unik. Awalnya seluruh isian dari nasi gudeg, daun pepaya, bacem tempe, serundeng sapi, ikan asin, hingga parutan kelapa dan singkong dibungkus dengan daun jati terlebih dahulu. Setelahnya lalu dibungkus dengan anyaman belarak atau daun kelapa sehingga mudah untuk ditenteng. Sego tonjok dan sego riban itu ciri khas dari desa wisata Lerep. Terus kalau sego tonjok itu biasanya diberikan kepada tamu atau orang yang akan pergi. Jadi itu sebagai kayak bekal seperti itu. Tonjok itu berasal dari kata diasto dan disonjo, dibawa untuk bekal. Selain sego tonjok ada juga sego iriban. Sekilas nampak serupa, namun yang membedakan adalah sego iriban dimasak dan dimasukkan ke dalam batang bambu muda dan dibakar di atas bara api. Baik sego tonjok atau sego iriban adalah kuliner khas yang kerap disajikan dalam tradisi iriban, yaitu tradisi membersihkan sumber mata air yang ada di Desa Lerep.
Bagi yang penasaran, datang saja ke Pasar Kuliner Tempo dulu di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat. Namun jangan salah waktu ya, karena pasar ini hanya digelar hari tertentu sesuai penanggalan Jawa, yakni Minggu Pon dan Minggu Pahing saja. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kabupaten Semarang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Gustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.